Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, para pelaku bisnis beretika di Indonesia. Jumpa lagi di sesi pembelajaran kita, sesi sharing kita di pagi ini. Kita akan bicara soal GRC, Governance and Compliance. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sudah mengenal governance atau mungkin GCG, tata kelola itu sudah lama, cukup lama. Kita mengenal juga antara risk management kita sudah cukup lama. Ada juga compliance, kepatuhan kita sudah cukup lama. Tapi sekarang ada konsep yang relatif baru namanya GRC, Governance, Risk and Compliance secara terintegrasi. Nah, apa sebenarnya itu? Itu adalah sebuah sistem baru di mana tidak saja menggabungkan antara governance, risk management, dan compliance, tapi kemudian menemukan sebuah pendekatan baru untuk menjalankan bisnis secara beretika, bisnis secara berintegritas. Nah, saya kira banyak kaidah panduan yang bisa dipakai. Selain juga di governance ada ISO 37000, kemudian juga di risk management ada ISO 31000, dan kemudian di compliance juga ada ISO 37301, tapi juga ada sistem-sistem lain yang mencoba benar-benar mengintegrasikan itu. Salah satunya adalah ada sistem capability modelnya OSEC, Open Compliance and Ethics Groups. OSEC mendefinisikan GRC terintegrasi sebagai sebuah sekumpulan kapabilitas yang terpadu untuk mencapai tujuan secara andal, dan kemudian mengatasi ketidakpastian dan bertindak secara berintegritas untuk mencapai kinerja berprinsip. Nah, ini saya kira sebuah pendekatan yang baru yang tidak lagi silo antara hanya menggabungkan J, R, dan C, tapi kemudian di dalamnya ada sekumpulan kapabilitas yang ya banyak, tidak hanya 3 itu, tapi dikatakan bahwa sedemikian banyak kapabilitas yang kemudian dipadukan di situ. Dan ini menjadi sebuah pendekatan yang baru. Nanti seandainya GRC terintegrasi ini dijalankan dengan baik, dengan sesuai konsep itu, maka kemudian pada akhirnya akan ada banyak efisiensi, banyak redundancy proses yang bisa dihilangkan, dan kemudian juga menghasilkan tadi kinerja berprinsip yang pada prinsipnya pada akhirnya akan ada efisiensi bisnis yang ada di situ. Tentu saja ini tadi bahwa ingin mendukung harapan pemerintah baru ini untuk membebaskan Indonesia dari korupsi, dari bisa menggunakan pendekatan GRC terintegrasi. Dan kita perlu menyuarakan ini, perlu terus mencoba, perlu terus menerapkan ini untuk mencapai sebuah kinerja berprinsip tadi. Tidak sekedar kinerja yang besar, kinerja yang banyak, tapi kinerja berprinsip. Kinerja berprinsip itu adalah kinerja yang memang ya tanpa hal-hal yang negatif, kira-kira gitu. Jadi kinerja dengan etika-etika yang baik. Saya kira ini sebuah harapan baru. Kita ingin menegakkan segi kehidupan dengan etika yang tinggi, dan kemudian juga menghasilkan sebuah kinerja bisnis yang memadai, kinerja bisnis yang berprinsip. Saya kira itu nanti kita akan terus mengelaborasi bagaimana GRC, bagaimana kinerja berprinsip itu bisa dijalankan, sehingga benar-benar bisnis bisa mendukung apa yang dimaui oleh pemerintah baru, yang bisnis tanpa korupsi, bisnis yang berintegritas, bisnis yang beretika. Saya kira ini hal yang ringkas yang bisa kita sampaikan di sesi ini. Kita akan berjumpa lagi nanti di sesi-sesi sharing yang lain, yang nanti kita harapkan bisa terus kita gulirkan, dan kemudian juga menjadi salah satu partisipasi, salah satu kontribusi kita untuk menjalankan bisnis beretika dan bisnis yang berkomitmen untuk mencapai kinerja berprinsip yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.